Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Buria berharap kalian dan keluarga di rumah baik-baik saja. Ya, ketemu lagi dengan Buria di dalam video ini. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sebetulnya tidak jauh dari kehidupan kalian. Bahkan setiap hari, kalian melakukan kegiatan ekonomi tanpa kalian sadari. Sebenarnya apa sih kegiatan ekonomi itu? Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maksudnya seperti apa, Buria? Misalnya seperti ini. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekeliling kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun itu. Di situ banyak sekali orang yang melakukan aktivitas. Misalnya saja ada pedagang yang berjualan. Ada guru yang sedang mengajar di kelas. Ada tukang kebun yang sedang menyapu halaman. Ada tukang pembersih yang sedang membersihkan sekolah, dan lain-lain. Sebetulnya, apakah kalian tahu apa sih tujuannya orang-orang tersebut melakukan kegiatan itu? Untuk apa mereka melakukan itu? Apa yang ingin diraih oleh mereka dalam kegiatan tersebut? Jadi seperti ini, dalam kegiatan tersebut, mereka lakukan dengan harapan setelah mereka melakukan kegiatan itu, mereka akan mendapatkan gaji atau pendapatan. Setelah mendapatkan pendapatan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan memenuhi kebutuhannya, membeli makanan, membayar sekolah anak-anaknya, membayar listrik, dan lain-lain. Mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan gaji atau pendapatan tersebut. Jadi, itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Mereka, manusia, akan berusaha bagaimanapun caranya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut. Berbicara tentang kebutuhan manusia sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kebutuhan primer atau kebutuhan utama manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia bisa terancam. Mereka bisa meninggal. Karena di dalam kebutuhan ini meliputi, yang pertama ada pangan atau makanan. Yang kedua, ada sandang atau pakaian. Dan yang ketiga, ada papan atau tempat tinggal. Jika manusia tidak bisa memenuhi salah satunya, misalnya saja, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak bisa makan? Tentunya manusia lama-kelamaan akan meninggal atau punah. Selanjutnya, yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primernya dapat terpenuhi. Di dalam kebutuhan ini contohnya itu adalah lemari, alat-alat memasak, alat tulis, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada yang dinamakan kebutuhan tersier atau kebutuhan akan kemewahan. Kebutuhan akan kemewahan ini tidak harus dipenuhi oleh manusia. Bisa saja manusia tidak dapat memenuhinya. Misalnya, kebutuhan ini adalah contohnya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Baiklah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kembali lagi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan dengan produsen. Yang kedua, ada yang namanya dengan kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang sudah diproduksi sebelumnya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh seorang distributor. Yang ketiga, ada namanya kegiatan konsumsi atau kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa yang sudah ada. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan konsumen atau pembeli. Seperti contoh pada video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Di dalam video ini Buria akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, khususnya yaitu ekonomi di bidang industri. Yang Buria pilih adalah industri sepatu. Gambar ini anggap saja sebagai pabrik sepatu. Di dalam pabrik sepatu ini akan terjadi proses atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh seorang produsen. Setelah kegiatan produksi terjadi, maka pabrik ini akan menghasilkan sepatu. Kemudian akan dibawa kemana sepatu itu? Sepatu itu kemudian akan masuk ke dalam kegiatan distribusi yang dilakukan oleh seorang distributor. Sepatu ini akan dibawa oleh distributor ke pasar-pasar, ke toko sepatu ataupun mal-mal. Di sini sepatu sudah sampai di toko sepatu. Di dalam toko sepatu ini akan terjadi proses konsumsi yang dilakukan oleh seorang konsumen seperti pembeli atau bahkan kalian sendiri bisa menjadi pembelinya itu atau menjadi konsumennya. Macam-macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya saja orang tersebut tinggalnya di pantai. Kebanyakan orang yang tinggal di pantai, mereka akan melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja sebagai nelayan. Selain itu, mereka juga bisa bekerja sebagai petani garam dan lain-lain. Selanjutnya, misalnya orang tersebut tinggalnya di dataran rendah seperti kita saat ini. Kebanyakan orang yang tinggal di dataran rendah bisa bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, atau di bidang industri. Selanjutnya yang ketiga yaitu misalnya orang tersebut tinggalnya di dataran tinggi atau di pegunungan. Kebanyakan orang yang di dataran tinggi bekerja sebagai peternak atau bisa sebagai tukang kebun sayur, kebun buah, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan ini kebanyakan mereka akan melakukan kegiatan ekonomi di bidang industri atau di perkantoran. Baiklah, cukup sekian video yang dapat Buria sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bahan kalian belajar di rumah. Buria akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.